Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Ke pasar membeli soto babat. Paling enak dimakan hangat-hangat. Kalau kamu mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam Bu Andi dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semangatnya ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, 3 kali ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Indah Puji Fatmasari SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Selerong 5, yang saya hormati Majelis Guru dan Tenaga Kependidikan serta siswa-siswi SD Negeri Selerong 5 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul guna memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Kamis 15 Januari 2026 di SD Negeri SD Selerong 5 dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Kami selaku ketua acara akan membawakan beberapa susunan acara pada kegiatan di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, dan puncak pada acara inti yang keempat yaitu tausiah, dan ditutup dengan di akhir dengan penutup. Betul. Memasuki acara yang pertama. Halo. Sudah ready? Bagaimana bunyi bagaimana suara ular? Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mohon maaf, pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Ya.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Asif Sya'bani kelas 5. Kepada Ananda Asif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Serdang yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Alwi SPD. Kepada yang terhormat Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku ulangi ya. Anak soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang terhormat rekan guru, yang terhormat Ibu Naila selaku narasumber dari Kampung Dongeng, anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia.
Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita semuanya bisa berkumpul di halaman sekolah kita yang tercinta SD Negeri Selarong 5 untuk memperingati peringatan Hari Besar Islam, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para penerus perjuangan beliau hingga yaumul akhir. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin Allahumma. Anak-anakku semuanya, Pak Guru mendapatkan amanat dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Selarong 5 untuk membuka jalannya acara peringatan Isra Mi'raj di pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, ketika nanti akan disampaikan dari narasumber kita, mohon semuanya untuk memperhatikan. Siap semuanya? Siap semuanya? Memperhatikan apa-apa yang disampaikan. Anak-anakku semuanya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, peringatan Isra Mi'raj ini merupakan agenda tahunan yang sering kita laksanakan di SD Negeri Selarong 5. Semoga peringatan-peringatan Hari Besar Islam seperti ini merupakan praktik baik kita untuk kita lestarikan, dan sebentar lagi kita akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ya, di bulan suci Ramadan nanti, sebelum datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah ada kegiatan tadabbur alam. Apa? Kegiatan tadabbur alam, yaitu dengan memakai busana muslim seperti ini. Nanti kita keliling, ya, kita nanti keliling dari sekolah menggunakan baju busana muslim dengan berbagai macam warna corak, dengan berbagai macam aksesoris yang dikenakan. Insya Allah, ya. Semoga kegiatan-kegiatan yang baik ini kita pertahankan, ya, kita lestarikan demi suksesnya program religius keagamaan di SD Negeri Selarong 5. Anak-anakku semuanya, tidak pantas kalau Pak Guru di sini berpanjang lebar karena ada yang akan disampaikan nanti. Mohon diperhatikan oleh Kak Naila, ya. Mohon diperhatikan, jangan ribut sendiri, jangan mainan sendiri, oke? Nanti diambil hikmahnya, ya, diambil manfaatnya, diperhatikan, ya. Itu saja yang Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Selarong 5 yang kali ini diwakili oleh yang kami hormati Bapak Muhammad Hanif SPD. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh beliau bisa diambil manfaatnya hingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW. Acara selanjutnya apa Bu Anggi?
Untuk acara yang selanjutnya kita akan mendengarkan cerita, akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh siapa Pak Fata? Kak Naila kita ya. Baik, nanti acara inti tausiah yang akan disampaikan oleh Kak Naila. Yuk kita panggil yuk bareng-bareng yuk Kak Naila. Kak Naila gitu ya. Yuk bareng-bareng panggil 1, 2, 3. Iya, inilah beliau Kak Naila yang akan memberikan tausiahnya di pagi menjelang siang hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Masya Allah. Kok sudah ketahui? Ketahui. Kok aku suaranya seperti anak kecil? Nah, udah. Ya. Baik teman-teman, sudah siap? Siap mau mendengarkan cerita? Oke, siap-siap ya. Assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Gitu, bisa ya? Oke, ulangi. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Jawabnya baik, alhamdulillah. Gitu ya. Siap-siap. Lomba duduk paling rapi. Keren banget. Siap-siap. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Perkenalkan saya Kak Nela dari Kampung Dongeng Tegal, datang untuk berbagi cerita kepada teman semua. Namanya siapa? Iya. Dari mana? Dongeng, Kampung Dongeng Tegal. Datang ke sini mau apa? Mau cerita, mau dongeng. Untuk siapa? Untuk anak semua SD Slerot. Tepuk tangan dulu dong. Wah, hebat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Slerot 5 yang sedang bertugas di tempat lain, kepada yang kami hormati segenap Dewan Guru, ada Bapak Ustadz Alimi, Ustadz yang lain, dan Ibu Guru, Bapak Guru yang lain, serta anak-anak SD Slerot 5, apa kabar? Apa kabarnya? Yes, Masya Allah, Alhamdulillah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul memperingati apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi? Siapa yang rindu kepada Nabi? Hebat sekali. Masya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita, panutan kita, teladan kita yang harus kita cintai dan kita contoh segala perkataan perilakunya.
Oh iya, tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Teman-teman, teman-teman, sudah siap belum mendengarkan cerita? Tapi ceritanya untuk anak hebat. Siapa di sini yang anak hebat? Siapa di sini yang anak hebat? Anak hebat itu yang cinta pada Allah, cinta Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Allah? Siapa yang cinta pada Rasulullah? Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk sumur? Masa masuk sumur? Udah. Siapa cinta ayah ibu? Sambil angkat tangannya bilang saya gitu. Siapa yang cinta ayah ibu? Siapa yang cinta pada guru? Siapa yang sayang teman-teman? Siapa yang sayang sama setan? Masa sayang sama setan? Enggak ya. Baik teman-teman, hari ini kan hari apa ya, Isra Mi'raj. Nanti Kak Nela ceritanya ada sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan. Kenapa menggemparkan? Soalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit, ke atas, itu cuma semalam. Harusnya berapa lama? Lama sekali. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak Isra itu apa? Apa? Isra itu perjalanan Nabi dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus Mi'raj itu apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masa bolak-balik? Enggak ya. Ingat, nanti ada pertanyaan. Nanti yang mau tanya adalah boneka. Wah. Nanti yang bisa jawab pertanyaan boleh maju, boleh saling sama bonekanya. Siapa yang mau? Ya, makanya dengerin ceritanya dengan fokus dan konsentrasi. Baik, biar fokus dan konsentrasi, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk semangat. Oke, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Oke, ceritanya dimulai ya. Siap-siap, lomba duduk rapi. Jadi patung. Suatu hari ada seorang anak kecil sedang tidur. Pagi-pagi terdengar suara.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya sholat subuh. Kakeknya membangunkan anak kecil tersebut. Kenapa diketawain? Ini orang tua loh. Kakeknya sangat rajin beribadah. Meskipun usianya hampir 100 tahun, dia rajin sholat, rajin ngaji. Alhamdulillah, hari ini aku masih diberikan kesehatan, bisa hidup. Tubuhku kuat, otakku pintar, gigiku ompong. Pagi ini aku mau membangunkan cucuku, jangan dikagetin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok tidak ada yang jawab? Jangan-jangan cucuku tidur. Ya udah, aku masuk aja. Jangan dikagetin. Jangan ketawa. Malah ketawanya kenceng banget. Pintunya dibuka. Masih tidur rupanya. Aku bangunin ya. Jangan dikagetin, nanti bangun. Malah bagus ya kalau bangun. Ya udah, kagetin aja yuk. Sate, kok sate? 1, 2, 1, 2, 3. Anak kecilnya kaget. Suara apa sih? Cucuku, bangun nak. Sudah terdengar azan subuh. Aku masih ngantuk, Kak. Kamu tahu nggak, orang yang kalau pagi-pagi sudah dengar azan subuh tidak mau bangun, itu berarti sedang dikencingin sama setan. Masa sih, Kek? Nggak percaya ya? Ya sudah, ayo bangun, waktunya sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Iya, Kek, aku mau bangun. Baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi. Apa teman-teman? Alhamdulillahilladzi
anak kecil itu namanya siapa ya? Oh, namanya adalah siapa? Siapa? Tuyul. Oh, Lulu. Oh, yaudah. Namanya Lulu deh ya. Ya, namanya siapa? Hah? Bobo. Ya, namanya Lulu. Iya. Mana Lulu? Ada yang namanya Lulu. Lulu anak yang rajin. Tenang aja. Walaupun tadi sedikit terganggu ya sama bisikan setan. Udah, aku udah mandi. Aku mau siap-siap melakukan sholat. Tepuk tangannya dong. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya berapa rakaat? Ih, teman-teman kok pada pinter-pinter sih? Kalau pinter berarti rajin sholat juga. Siapa yang rajin sholat? Siapa yang rajin ngaji? Siapa yang rajin gempol? Sudah sholat, Lulu siap-siap mau membantu kakeknya merapikan tanaman-tanaman yang ada di kebun. Kakekku mana ya? Tadi bangunin aku sholat subuh, tapi sekarang kok menghilang. Kakek! Ternyata kakeknya sudah berada di kebun. Lulu pun menghampiri kakek dengan berlari. Cucuku sudah hebat, sudah sholat, sudah kek, sudah ngaji, sudah kek. Bagus, semoga kamu nanti masuk surga, dicintai Allah, bisa bertemu Allah, bisa bertemu Rasulullah. Amin. Tapi kek, emangnya kenapa sih kita harus sholat? Kamu mau tahu? Iya kek, aku selain pengen tahu, aku juga pengen tempe. Aku pengen tempe. Aku juga pengen dicintai Allah, masuk surga. Kamu tahu tidak? Mata kamu ada berapa? Bisa melihat tidak? Hah? Bisa melihat tidak? Coba matanya ditutup. Tebak ini berapa? Ada yang lihat. Tutup semua. Coba tebak ini berapa? Salah. Terus gimana kek? Nah, enak tidak melihat dan tidak melihat? Enakan mana? Iya. Siapa yang bisa melihat tanaman? Siapa yang bisa melihat Kak Nela? Iya. Siapa yang bisa melihat Pak Ustadz? Terus gimana maksudnya kek? Maksudnya ketika kita dikasih mata dan bisa melihat, itu sebuah kenikmatan. Mata yang ngasih siapa? Mata yang menciptakan siapa? Mata yang memberi siapa? Berarti kita harus bersyukur kepada. Rasa syukur kita ditunjukkan dengan kita melakukan sholat.
mengerjakan sholat. Oh begitu kek. Iya. Coba kalian punya telinga tidak? Telinganya ada berapa? Ada berapa? 2000. Telinganya gunanya untuk apa? Enak nggak kalau nggak punya telinga? Telinga yang nyiptain siapa? Yang ngasih siapa? Berarti kita harus bersyukur kepada caranya dengan melakukan sholat, mengerjakan sholat. Pintar. Oh begitu Nek. Selain itu, sholat juga merupakan perintah Allah yang langsung diperintahkan kepada Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hah? Emang gimana sih kek? Kok Nabi Muhammad bisa mendapatkan perintah langsung dari Allah? Emangnya Nabi Muhammad bertemu sama Allah langsung? Ah iya. Mau tahu ceritanya? Iya kek, mau. Teman-teman mau kan? Ceritanya. Waktu itu Nabi Muhammad kehilangan istrinya. Maksudnya Nabi Muhammad ditinggal istrinya meninggal. Pasti sedih sekali ya kek. Iya. Selain istrinya, Nabi Muhammad juga kehilangan pamannya. Pamannya namanya siapa ya? Abu Thalib ya kek? Iya. Waktu itu Rasulullah sedih sekali. Sedih sekali. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad, mengajak Nabi Muhammad jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan kek? Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan dari Masjidil Haram yang ada di kota mana? Ada di kota mana? Masjidil Haram? Mekah. Menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di mana? Palestina. Naik kendaraan namanya apa? Gojek. Namanya buruk. Apa? Buruk. Padahal waktu itu perjalanan dari Mekah ke Palestina itu 1 bulan, tapi Allah memberikan sebuah mukjizat cuma sebentar. Terus di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad ngapain? Beliau memimpin para nabi dan malaikat sholat sunnah 2 rakaat di sana. Hah? Itu ya kek? Iya. Begitu hebatnya Nabi Muhammad, dialah yang memimpin sholat para nabi dan para malaikat. Lalu setelah itu malaikat menawarkan 2 bejana, yang satu isinya khamr. Tahu khamr? Minuman alkohol yang hak boleh diminum. Satunya adalah susu. Lalu Rasulullah disuruh memilih mana bejana yang akan diminum. Wah, pasti Rasulullah memilih apa teman-teman? Memilih pintar. Memilih susu.
betul. Setelah itu Rasulullah diajak pergi ke langit. Di atas langit 7. Namanya apa, Kek? Namanya Sidratul Muntaha. Namanya apa? Sidratul. Naik burung, Rasulullah pergi diantar sama malaikat Jibril. Ketika tiba di langit pertama, diketuk. Assalamualaikum. Muncullah Nabi yang ada di langit ke-1, tingginya 27 meter. Wah, teman-teman, tingginya berapa? Gak ada 1 meter ya. Kalau yang kelas 5, kelas 6 sudah tinggi. Wah. Iya, kamu kelas berapa? Kamu pasti tingginya lebih dari 1 meter. Nah, ternyata di langit pertama Rasulullah menemui namanya Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam memberi salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak teman-teman? Kan Nabi Adam tinggi sekali. Ketika Nabi Adam nengok ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Ketika nengok ke kiri, Nabi Adam sedih. Betul sekali. Ada yang tahu kenapa Nabi Adam nengok ke kanan menjadi senang, menjadi senyum? Karena di sebelah kanan adalah umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga. Yang sebelah kiri orang yang masuk ke dalam neraka. Begitu. Tepuk 1. Lalu Nabi Muhammad terbang lagi ke langit keberapa? 2. Di langit kedua Nabi Muhammad menjumpai siapa? Ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Sama, diketuk lagi. Assalamualaikum. Dibuka. Bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Setelah langit kedua, langit keberapa? Langit ketiga Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi siapa? Ih, pintar. Siapa tadi yang jawab Yusuf? Ih, keren. Nabi Yusuf ganteng apa ganteng? Ganteng. Bahkan Nabi Muhammad mengakui kegantengannya Nabi Yusuf. Setelah langit ketiga, langit keberapa? Langit keempat Nabi Muhammad menjumpai siapa? Nabi Idris. Terus habis 4 keberapa? Nah, kelima Nabi Muhammad menemui Nabi siapa? Harun. Ya. Terus habis 5 langit keberapa? 6 menemui Nabi yang tongkatnya bisa jadi ular. Yang ke-7 Nabi Muhammad menemui Nabi yang mau menyembelih anaknya, Ibrahim. Di langit ke-7 Nabi Ibrahim tampak sedang menghibur, mendampingi anak-anak kecil yang
zaman waktu dunia meninggal. Waktu kecil itu dirawat dan didampingi sama Nabi Ibrahim. Lalu Rasulullah ingin melanjutkan ke Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh, tapi malaikat Jibril minta maaf. Maafkan aku ya Rasulullah, aku hanya bisa sampai di sini. Aku tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Oh, berarti yang bisa menembus Sidratul Muntaha hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Wajahnya tidak bisa terlihat karena saking terangnya. Nabi Muhammad kemudian mendapatkan perintah. Perintah apa? Sholat. Waktu itu perintahnya masih 50 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad turun. Sesampai di langit ke-6, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Tuhanmu?" Kata Nabi Muhammad, dia mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 50 rakaat. "Ya Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup mengerjakan 50 rakaat sehari. Minta diskon sama Allah." Diskon, minta keringanan. Bolak-balik, 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 sampai akhirnya Allah memerintahkan sholat sehari cuma berapa? 5 kali waktu. Apa saja? Subuh, zuhur, selesai mendapatkan perintah, Rasulullah kembali ke kediamannya. Sampai akhirnya Rasulullah menceritakan pengalamannya itu kepada orang-orang di Mekah, tapi orang-orang Mekah itu tidak ada yang percaya. Kamu pasti bohong. Mana ada perjalanan dari Mekah ke Palestina, Palestina ke langit hanya semalam. Kamu pasti bohong. Tidak ada yang percaya. Tapi hanya ada satu orang yang percaya, yaitu adalah siapa? Betul, tadi yang jawab Abu Bakar siapa? Keren. Abu Bakar, sahabatnya yang paling percaya, paling beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasulullah ketika diajak Isra Mi'raj itu usia berapa ya? Berapa? Oh, ternyata usianya waktu itu 51 tahun. Ada lagunya nih. Ketika 51 umurnya, Nabi Isra Mi'raj temui Tuhannya. Dari Masjidil Haram di tanah Mekah menuju Masjidil Aqsa penuh berkah. Kemudian naik Sidratul Muntaha menerima perintah dari Tuhan yang diwajibkan sholat yang 5 waktunya juga diwajibkan kepada umatnya. Lulu yang mendengar cerita dari kakek semakin beriman, semakin percaya dan yakin dan mau taat kepada Allah. Siapa yang mau taat kepada Allah? Begitu ceritanya, kek. Pantesan ya, kek. Sholat itu kan perintah Allah yang diberikan langsung kepada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril.
Iya, betul. Makanya perintah yang langsung diberikan kepada Allah itu wajib kita kerjakan supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan bisa masuk kemana ya teman-teman? Masuk kemana? Surga apa sumur? Surga apa sumur? Yang kencang, surga apa sumur? Oh begitu ke? Baiklah, aku mulai sekarang dan seterusnya mau rajin sholat. Siapa yang mau rajin sholat? Aku senang sekali. Nah, begitu ceritanya. Nah, sekarang selain sholat, kamu juga harus berbuat baik, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya kek, bismillah kek, aku janji, bismillah aku bisa, yes. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Lulu, masya Allah. Nah, teman-teman, setelah cerita Lulu dan kakeknya, sekarang Kak Nela mau mengeluarkan boneka. Ada yang takutnya sama boneka? Yang kelas 1 takut enggak? Nah, bonekanya di sini. Das. Oh, ada yang takut. Kalau yang takut tutup mata. Iya. Jangan tutup hidung, nanti nggak bisa nafas. Siap ya? Siap-siap ya. Kok bandangnya aku pasang dulu ya. Cantik gak? Terima kasih. Siap-siap, jangan nangis, jangan teriak, jangan tidur. Tutup mata. Soalnya bonekanya malu kalau dilihatin pas keluar. Oke. Siap. Nah, yuk udah ya, hadap ke depan yuk. Oke, ada 1, 2, tidur. Itu loh ditungguin sama teman-temannya mau kenalan. Oh begitu Kak. Iya, yuk 1, 2, 3. Kemana Kak? Hadap ke depan. Oke, hadap ke depan. 1, 2, 3. Halo. Malu gak? Kenapa malu? Ada yang ganteng? Gak usah malu. Masa ada yang ganteng malu? Iya dong Kak, malu. Mana yang ganteng? Yang itu. Yang itu mana? Yang itu. Ah, yang mana? Itu. Ah, yang mana sih? Yang itu Kak. Yang duduk rapi. Oh, yang duduk rapi, yang ganteng. Terus yang perempuan? Yang perempuan nggak ganteng. Iya dong, masa perempuan ganteng? Apa? Cantik. Kayak siapa? Kayak aku. Kak, ya. Itu bandokku
ya. Kayak gitu. Nah, kan aku jadi tambah cantik kan. Oh iya, kasih salam dulu ke teman-teman. Salam. Bukan, maksudnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya kamu bilang ke teman-teman assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilangnya assalamualaikum. Oke. Gimana kak? Assalamualaikum. Oke. Gimana kak? Assalamualaikum. Oh iya. Salim. Malu-malu. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Kasih tahu dulu namamu siapa? Aku. Ya. Namaku Cinderella. Cinderella. Tapi teman-teman cukup panggil aku Lala. Siapa dipanggilnya? Lala, hari ini tadi Kanela sudah cerita ke teman-teman. Oh iya kak, aku juga dengerin sih, tapi sambil tidur. Oh sambil tidur. Nanti tugasnya kamu kasih pertanyaan ke teman-teman. Apakah seputar ceritanya Kanela? Terus nanti yang bisa jawab maju ke depan. Lalu nanti boleh salib sama kamu kalau jawabnya betul. Oh gitu. Oke deh. Siap-siap ya. Ya, siap-siap. Lomba duduk paling rapi. Ya. Pertanyaan pertama lah. Oke. Siapa nama Tuhan dan nabimu? Ya. Siapa nama Tuhan dan nabimu? Nanti dipilih dulu ya. Itu yang jilbab itu hitam, ya jilbab hitam. Ya, yang acung tadi, boleh sini. Oh iya tadi tokohnya ya, iya sini lu. Siapa kak? Namanya Mbak Lulu. Oh, kalau aku gua. Kok gua sih? Guanya gelap. Oh gua gelap. Gua itu kan panggilan orang Betawi ya. Yang menunjukkan saya. Dulu maju naik ke yang naik aja. Oke, tanya dulu namanya. Namanya siapa mbak? Aku Lala. Siapa yang tanya? Ah, Lala bukan. Lala. Lalu lu cita-citanya mau jadi apa? Oh belum tahu. Mau jadi boneka? Mau jadi aku? Jawabannya apa? Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu? Allah sama Muhammad. Nah, Tuhanmu adalah pakai misalnya. Tuhanmu adalah Allah nabimu adalah Muhammad. kitabmu apa? Al-Quran. Oke, agamamu apa? Pintar, tepuk tangan dulu dong. Iya. Boleh salim sama Lala. Mau salim? Cium tangan lah. Makasih ya. Dadah. Ya, pertanyaan kedua apalah? Apa pengertian Isra dan Mi'raj? Nah, ayo, Isra itu perjalanan Nabi dari mana? Mau maju siapa yang berani? Boleh sini, yang maju, yang berani maju, kok yang maju berani. Yuk sini mas, yang pakai sarung warna kuning. Masya Allah. Ini kelas berapa nih? Kelas berapa? Aku kelas 2. Tanya dulu namanya. Mas, namanya siapa? Oh, Ari. Kelas berapa? Cita-citanya mau jadi apa? Ini dokter, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong.
Perjalanan Nabi. Masjidil Perjalanan Nabi Masjidil Haram Dari? ke Masjid Aqsa. ya betul. Kalau Mi'raj Mi'raj perjalanan dari dari Masjid Masjid Aqsa ke tujuh langit. Sidratul Sidratul Muntaha. ulangi. Aku ajarin lagunya mau. Ya. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pintar. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Boleh salim sama aku. Keren nih Mas Kori sama Mbak Luluk ya. Lagi. Perjalanan. Pertanyaan selanjutnya apalah? Pertanyaan berikutnya. Ketika Nabi melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha, ada berapa langit yang dilalui? Nah, ada berapa langit? Mana? Sini Mas. Maju. Oke, Masya Allah. Miknya ditaruh di mulut ya. Deket mulut, deket lagi. Oke, namanya siapa? Kelas berapa? Masya Allah. Cita-citanya mau jadi apa? Mekanik, Masya Allah. Oh, yang betulin baju. Yang apa? Betulin apa? Mobil, motor. Oke, jawabannya apa? Ada berapa langit yang dilalui Nabi Muhammad sebelum ke Sidratul Muntaha? Tepuk tangan dong. Apa? Langit pertama bertemu Nabi siapa? Pintar. Tepuk tangan. Wah. Nanti selanjutnya pertanyaan langit kedua, 3, 4 dan selanjutnya bertemu dengan Nabi siapa? Nanti buat teman-teman ya. Oke, siapa yang tahu langit kedua, ketiga, keempat, Nabi Muhammad bertemu siapa? Nabi siapa? Yuk, siapa yang ingat? Langit kedua, sini Mas. Sini. Ya, nanti diajarin sama Lala. Tenang. Iya, aku kan lagi ngir. Nanti aku ajarin. Namanya siapa? Niki di sini. Dian kelas berapa? Oh, Masya Allah. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi pemadam. Oh, pemadam kebakaran. Tepuk tangan dulu dong. Hebat. Mudah-mudahan tercapai ya. Oke. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi siapa ya? Yahya sama Nabi Isa. Nabi Isa. Siapa Nabi siapa di langit kedua? Yahya sama Nabi tepuk tangan dong buat dia. Aku suka sama anak yang pemberani. Cium tangan. Oke, sekarang di langit ketiga siapa? 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang maju bisa 1, 2, 3, 4. Ayo. 3, 4, 5, 6, 7. 5 anak. Ya, sini. 5 anak boleh maju. Yuk, langit ketiga Nabi Muhammad bertemu siapa? Keempat. Nanti diajarin sama aku. Nah, maju sebentar.
Masya Allah nih, sudah siap mic-nya banyak banget. Yuk satu-satu. Oke. Sini. Oh ini siapa namanya? Tapi penduduknya banyak sekali. Cik. Udah ya, berhenti dulu. Tepuk diam. Oke, diam dulu. Oke, namanya siapa? Enak. Cita-citanya menjadi apa? Tentara. Itu Mbak namanya siapa? Farah. Cita-citanya? Atlet. Itu namanya? Mesya. Cita-citanya? Guru. Guru. Terus sebelahnya siapa namanya? Anak. Cita-citanya menjadi apa? Polisi. Masya Allah. Mbak namanya? Oke, mic-nya di mulut. Asifa. Cita-citanya menjadi pintar. Sebelahnya? Siapa namanya? Pira. Cita-citanya mau jadi guru. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya favorit banget ya, berarti guru-guru di sini sangat-sangat menginspirasi. Oke, jawabannya apa ya? Nabi Muhammad bertemu Nabi siapa di langit ketiga? Yusuf. Oke, Yusuf. Betul apa betul? Di langit keempat siapa? Idris. Bentar. Langit kelima. Harun. Langit keenam. Musa. Langit ketujuh siapa? Ibrahim. Langit ke-1 Nabi Nabi pertama siapa? Adam. Oke, hebat. Kita nyanyi sama-sama yuk. Bisakah lagunya Isra itu perjalanan Nabi? Bisa? Bisa ya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj ditemani malaikat Jibril naik buraq untuk bertemu Allah, mendapat perintah sholat 5 waktu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Hebat ini anak-anak. Ya. Malah dicium tangannya Lala. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ya cerita dari Kak Lela. Dan siapa ya bonekanya namanya? Boneka siapa? Lala, Kak Lela, sama Lala. Pamit dulu. Lala ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Ada. Pesan-pesan apa? Pesen mie ayam. Bakso. Kok itu enggak ya? Teman-teman nanti jawab ya. Kalau Lala ngasih pesan-pesan, teman-teman jawabnya iya Lala. Gitu ya? Bisa? Bisa? Ya, lomba duduk paling rapi dulu. Oke, pesannya apa? Teman-teman yang rajin sholat ya. Jawabnya iya Lala, gitu ya. Yang rajin sholat ya. Ya. Rajin ngaji. Ya. Rajin sekolah, Ya. Rajin belajar. Ya. rajin mandi, Rajin zikir. Patuh dan taat pada orang tua dan guru. Jadi anak baik. Masuk
surga? Masuk neraka? Enggak. Baik, udah ya. Lalu ada pantun nggak? Ada, nanti bilang cakep ya. Oke. Kalau ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mati. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ingat-ingat, cuci tangan biar bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, jawab salam Kanela dan Nala dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, bareng-bareng kita ucapkan terima kasih Kak Naila. Terima kasih Delawan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Baik, demikian tadi penampilan dan pengisian serta tausiah yang disampaikan oleh Kak Naila memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Tadi ada beberapa pembelajaran yang telah disampaikan oleh Kak Naila berkaitan dengan Isra Mi'raj. Baik, sekali lagi, kalau Isra itu perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah, Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa disebut dengan Mi'raj ke mana? Sidratul Muntaha. Baik, itu tadi ceritanya seru banget ya Tuhan ya. Betul. Ada lagi Pak? Halo semuanya. Masih ingat tadi yang cerita dengan Kak Naila, namanya siapa bonekanya? Lala. Tadi Lala sama Kak Naila sudah memberikan banyak pesan ya. Ada yang ingat nggak satu pesan yang tidak boleh dilupakan? Harus melaksanakan apa? Terbaik. Baik Ibu Anggi, acara demi acara sudah kita lalui, rangkaian sudah kita lewati. Kita menuju pada puncak acara yaitu penutup. Anak-anakku sekalian, demikian tadi acara yang kita laksanakan di pagi menjelang siang hari ini. Kami atas nama MC Pak Salahuddin Dan saya Agina Fiolita. mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan wassalamualaikum. Oh, ada pantun. Oke, ada pantun. Nanti bilang cakep ya. Ya, dengerin. Beli rumah tidak nawari. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Anak sampahnya jangan